Selamat siang, perkenalkan nama saya Pras Soekardo, NIM saya 0535000865. Saya dari program studi Sains Data semester 2. Saat ini akan menjelaskan tentang tugas 2 struktur data. Oke, untuk struktur data ini ada permasalahan yaitu kita tampilkan di saya Oke, untuk tugas struktur data itu pertama buatlah codingnya pengurutan data dari yang terkecil hingga terbesar dari data A1, A2, A3, A4, A5 sampai A6. Tentukan sendiri A1 itu apa sampai A6 itu apa. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Oke, langsung kita aja ke permasalahannya. Yang pertama itu menggunakan metode merge sort. Sebelumnya merge sort itu kita jelaskan dulu ya. Merge sort adalah metode untuk membagi array menjadi beberapa bagian lebih kecil hingga tersedia sub array yang akan memiliki satu elemen. Setiap sub array ini kemudian digabungkan dengan urutan yang berurutan begitu. Sederhananya dikecilkan dulu, semua array itu dipecah-pecah sedikit kecil, dari dibagi dua sampai satu. Habis itu nanti disusun urutannya dari yang kecil itu susun sampai besar. Begitu sederhananya. Untuk alur programnya seperti ini. Diberikan array, jadi kita berikan dulu array ya sebenarnya. Itu A1-nya sebagai 2, A2-nya sebagai 5, A3-nya sebagai 3, A4-nya sebagai 0, A5-nya sebagai 2, A6-nya sebagai 3. Selanjutnya kita pecah-pecah arraynya. Ini dibagi dua dulu jadi 253, 023. Habis itu setelah dibagi kita pecah juga jadi kecil-kecilan jadi 25 sama 3. Ini 02, 3. Habis ini setelah ini udah pakai kecil, ini pakai kecil langsung kita urutin ya. 2 sama 5 P besar 2 sama 5 3. Terus 02 P besar 0 sama 2, terus ini dari 3. Habis itu 253 diurutin lagi. Diurutin jadi 235, ini 02 jadi 023. Habis itu digabungkan arraynya jadi 02 02 23 35 segini setengahnya. Oke, sudah ada proses pembagian, habis itu penggabungan array. Oke, bagaimana sih cara mengimplementasikan pada program Java? Oke, kita langsung ke program Java-nya ya. Program Java, kita ya. Oke, oke, kita langsung ke program Java-nya. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk perbesar ya. Oke, untuk perbesarnya gini. Selanjutnya udah saya deklarasi sebenarnya untuk filenya. Sebenarnya gampang aja, tinggal klik kanan ini ada namanya new file, habis itu saya dikira aja merge source. Setelah ini kita nge-define dulu kelasnya ya. Kelas oke, oke. Setelah dapat kita ngedefine-nya, maksudnya habis itu kita akan mendeklarasikan menggabungkan dua array yang sudah diurutkan. Kita bisa menggunakan satunya void, menggunakan void merge. Apa isinya itu ada dua perintah, yaitu integer array-nya, array, habis itu integer L. Untuk lebih gampangnya nanti ya, untuk apa ini nanti sebenarnya udah ada di bukunya, tapi saya tulis dulu. Setelah itu kalau udah kita integer ini apa isi intinya,
kita akan menghitung panjang sub array kiri sama sub array kanan. Jadi kan dibagi dua kan utamanya. Nah, kita int n1 sama dengan n minus l plus 1 kita int int l n int l ini kurang int n n1 sama dengan ini untuk menjelaskan panjang sub array-nya. Atau sebelumnya ini dulu ya, kayaknya terlalu jauh ke sana sebenarnya. Kita bikin dulu untuk point sortnya dulu. Ini metodenya sendiri biar lebih cepat. Kita akan menggunakan sort, yaitu kita akan mendeklarasikan isinya apa. Kita point itu dulu bikin kelasnya untuk mainnya dulu, public static void main string ini bisa disebut ya argumen ini point utama sih sebagai mainnya. Kita nggak public dulu mainnya, kita inisiasi dulu inputnya apa. Tadi kan 253023 gitu kan, int array array untuk satu dimensi, isinya apa, 2 5 3 0 2 3, lalu ketik koma sampai error. Selanjutnya kita akan menginput sistem output printnya apa, buat penjelasan aja nih metode algoritma biar kelihatan nih modifinya apa. Nanti ada print print array. Ada satu metode pada Java itu print array, itu ada sistem print line out itu untuk teks, ini untuk array, print array ya, metode di Java. Lalu ketik koma nanti error oh iya, karena ARR-nya belum di-define ya, masih error sistem out di atas al define dulu print array. Selanjutnya membuat objek itu kita akan membuat define object atau metode atau kelas namanya mergesort gitu. Sama bikin objek bentuk objek ini mergesort. Jangan lupa objek mergesort. Sudah bikin ada dua apa jadi isi untuk kelasnya itu ada array-nya, panjang array 0 array dot ini satu koma
Selanjutnya akan nge-output apa isinya ya, isi out don mln masih urutan data itu koma. Oke, selanjutnya kita akan ngeprint arraynya. Bagaimana ngedefine print arraynya nanti di atas. Kita akan pindah print array. Oke, ini kan kelas kan, kelas namanya print array. Kita kan belum ngedefine apa sih print array, makanya error terus di sini kan. Sudah kita tidak kasih ada namanya print array. Public bikin kelas itu public public void array void print array ini nama kelasnya itu print array lanjut apa aja isinya di sini bisa kelihatan arr. Apa tuh arr? Adalah array, maka kita bikin aja integer array. Bener kan? Di sini kan ada ini ya, ada define print array. Habis itu jangan lupa ini. Nanti dia akan berhenti nanti. Print array. Benar kan? Oke. Nanti ini wajah nanti dia akan normal lagi. Sebelum define int n sama dengan arr.wait for int is sama dengan 0 dikurangi n plus iya ntar terus masih nggak apa ya. Oke, setelah ini kita ngedefine dulu metode merge sortnya apa. Di sini akan ada berapa tulisan. Oke. Langsung di sini kita ngedefine dulu. Oke. Di sini akan kita hitung ukuran keduanya, itu int1 kemudian n itu untuk memperpanjang sub array kiri sama panjang sub array kanan. Selanjutnya
akan dibuat array sementara yaitu INTL, yaitu INTN, INTN1 untuk sub kiri, INTN2 untuk sub kanan. Sekarang kita dibagi pecah-pecah. Habis itu disalin elemen itu ke sub array kiri. Oke, tinggalnya langsung ke sub array kanan juga. Nah, setelah ini yang tadi sub array suruh ke kanan, bisa di indeksnya untuk melakukan iterasi kiri dan kanan. INT I sama dengan 0, J sama dengan 0 untuk sub array, INT K sama dengan 1 L itu indeks array utama. Selanjutnya akan digabungkan, tadi kan digabungkan antara yang kiri sama yang kanan. Kita menggunakan while selama itu belum gabung ya, akan dilakukan perulangan ini terus. Selanjutnya akan disalin juga yang sisanya ke di kiri jika ada, jika R jika ada juga gitu. Lakukan perulangan itu sampai sudah bergabung semua dan nanti akan dicetakkan hasilnya apa tadi pre array ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya akan dihasilkan seperti ini. Boleh kan? Oke. 0253.00230022355 begitu untuk merge sortnya. Untuk counting sortnya juga kita ke soal dulu ya, yang udah saya buat juga. Counting sort itu algoritma untuk bekerja untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai array. Ini paling cocok digunakan untuk array dengan rentang nilai terbatas dengan nilai integernya. Alur programnya gimana sih caranya? Itu kita pertama akan deklarasi dulu array yang sudah kita deklarasi itu ada 6 data ya. 2, A1 itu 2, A2 itu 5, A3 itu 3, A4 itu 0, A5 itu 2, A6 itu 3. Dari sini kita bisa lihat kalau maksimumnya itu adalah 5. Itu step pertama. Step kedua itu adalah mendeklarasikan count array dengan panjang sama dengan max plus 1. Tadi maxnya berapa? 5. 5 plus 1 berapa? 6. Oke. Jadi kita deklarasi count array sebanyak 6. Ini 000 yang mau diisi begitu. Selanjutnya setelah udah deklarasi sebanyak 6 akan menyimpan jumlah setiap elemen di array yang diinput. Gini, di indeks 0 ini kan indeks 0 kan, indeks 0 itu ada berapa banyak sih angka 0 pada input array? Sebanyak 1. Jadi 0 itu sebanyak 1, yang 2 sebanyak berapa sih? 2 itu sama sekali nggak ada di sini kan, angka 1 di sini. Untuk indeks 1 itu berapa banyak angka 1 pada input array, nggak ada kan, jadi 0. Terus di indeks 2 berapa angka 2 pada input array itu sebanyak 2. Di input 3, di indeks 3 berapa angka 3 pada array ini sebanyak 2, 1, 2. Terus di 4, input keempat, indeks keempat ini ada berapa angka 4 sih di sini? Sama dengan 0. Habis itu 5, di sini ada berapa angka 5? Banyak 1, di sini 1 jadi 1. Setelah ini akan dilakukan penjumlahan. Penjumlahannya berapa? Yang tadi ditambah yang ini. Oke, kita lanjut. 1 ke array 1 ditambah ini ditambah 0 nya berapa? Nggak ada kan di sini, sebelumnya belum ada kan, jadi 1 ditambah 0 yaitu 1, 2 ditambah 1 yaitu 3, 3 ditambah 2 yaitu 5, 5 tambah 0 itu 5, 5 tambah 1 itu 6. Oke, selanjutnya akan dilakukan pekerjaan metode ini, pembaruan output array yang min 1 dikurang input array. Sebenarnya gini ya gampangnya, ini kan kita mundur ya, dari ini input array-nya dari mundur sudah ke bawah, tapi ke on frame-nya akan menginduk indeks dari sini. Ini yang paling bawah berapa? Indeks berapa? Kelima kan, ini indeks 5 teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Indeks kelima itu ini, angka 5 di corner nya itu 5. 5 ini eh 5 ini 5 dikurang 1. Di sini ada kurang 1 kan? Dikurang 1 sama dengan 3. 5 kurang 1 adalah 4. Di sini akan dimasukkan output array ke indeks keempat itu 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Di sini 3. Makanya 3 masuk ke sini. Setelah ini ya, jangan lupa dikurangi jadi 4. Kita lihat dari sini 4 kan benar kan? 4. Selanjutnya juga 2. Kita mundur ya dari 3 ke 2. 2 itu ada di indeks 2 di corner ya. 0, 1, 2. Nah, 3 corner array 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Masuk ke output array ke indeks kedua dengan masukin input array yang angka 2 tadi gitu. 0, 1, 2, 2. Oke, selanjutnya juga diulang lagi ke step 7. Input array-nya itu jangan lupa ini dikurangi jadi 3 kurang 1 berapa? 2. Oke, langsung ini mundur 0. 0 di indeks corner array itu satu isinya. 1 dikurangin 1 sama dengan 0, maka 0 ini masuk ke indeks 0 nya. Nah, 0 0, 2, 3, 5. Selanjutnya ini 1 dikurang 0. Selanjutnya ini udah jadi 0, kita mundur ke 3. 3 itu ada di indeks berapa? 3 itu di indeks 3. Count array-nya di indeks 3. 0, 1, 2, 3. Itu ada nilai 4, 4 dikurang 1 untuk indeks ke output array ketiga dengan nilainya adalah 3. 0, 1, 2, 3. 3 masuk. Step ke 9 itu output array-nya ada 5. Pakai 5 kan udah tinggal 5. 5 itu ada di count array indeks kelima dengan nilainya ada 6. 6 itu untuk menuju ke output array dikurang 1 dulu jadi 5. Nilai 5 ini yang tadi input array dimasukin ke output array di indeks ke 5. Masuk ke 5 sini, lanjut ke step terakhir yaitu input array nilai 2. Input array 2 itu berada di count array indeks kedua. Habis itu indeks kedua ini bernilai 2. 2 dikurang 1 jadi indeks ke 1 output array dengan masukin input array-nya sebesar 2. Dari 2 tuh. Jadi dia hasilnya adalah 0, 2, 2, 3, 5. Nah, bagaimana deklarasinya? Bagaimana kita langsung ke programnya. Video code. Oke, video code. Oke. Video code udah saya buat, ini tinggal biar cepet aja. Kita akan kasih account class-nya, account source-nya, habis itu akan membuat integer. Sebelumnya kita buat dulu kode ini. Nah, ini fungsi utama dulu, public static void. Nah, ini utamanya count array, ini count array. Ini akan mendeskripsikan apa aja isi array-nya 253023. Selanjutnya akan dibuat cetak array-nya kayak gini, output array, artinya array yang belum tersusun. Habis itu akan diurutkan array-nya berdasarkan metode ini sehingga di output aslinya begini. Pertama kita buat panjang array-nya, habis itu kita akan mendefinisikan nilai maksimumnya pertama, habis itu menyimpan nilai maksimumnya, habis itu kita membuat count array-nya, menyimpan frekuensi setiap elemennya, habis itu menghitungnya tadi. Setiap perhitungan ini dilakukan perhitungan berulang yang tadi metode ini. Bentar, video code kita pernah masuk.
mungkin ada fungsi utama seperti void utama publiknya ini insert dengan arraynya ini 2533023, habis itu membuat array yang belum diurutkan dan array yang akan diurutkan. Jadi kita akan buat class sortnya gimana, ini kita buat hitung dulu nilai maksimumnya berapa seperti yang ada di buku ya, seperti ada di buku juga. Seperti di mana pilih seperti nilai maksimum, terus deklarasi panjangnya, terus ini count arraynya berapa semacam itu dilakukan terus. Ini terus dilakukan, ini terus lakukan ada outputnya juga akan hasilnya kayak gitu. Begitulah kodenya. Nah, kita lihat sini nggak saya tampilin secara hitungannya sih, tapi hasilnya kayak gini 00223355 gitu. Itu program yang udah saya buat. Selebihnya skillnya jadi bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada kurang saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan nanti hubungi ke saya. Terima kasih semuanya.